Halo sahabat otomotif dan alat berat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video berdasarkan permintaan dari teman-teman semua, teman-teman subscriber melalui tab komentar saya, yaitu bagaimana cara mudah dalam menangani sebuah electrical system di mobil maupun di alat berat. Tentunya pada kendaraan atau alat berat keluaran terbaru sekarang ini adalah rata-rata sudah menggunakan electronic system, artinya dia sudah menggunakan ECU sebagai pengontrolnya. Untuk kendaraan keluaran lama ataupun alat berat keluaran yang lama yang masih tipe konvensional, tentunya sangat mudah untuk dilakukan perbaikan. Seperti contoh di otomotif, seperti di mobil maupun di sepeda motor, electrical systemnya itu dimulai dari baterai, kemudian dari baterai ke kunci kontak itu masuk ke coil dan nanti akan didistribusikan ke busi melalui distributor, dan itu sangat simpel sekali. Tetapi untuk di kendaraan diesel seperti di alat berat, engine yang keluaran lama itu rata-rata menggunakan FIP atau fuel injection pump dengan metode mekanikal. Jadi penggeraknya berdasarkan mekanikal, mulai dari pedal gasnya sampai dengan FIP, kemudian nanti dari FIP lari ke injektor itu masih mekanikal semua. Nah, untuk produk keluaran terbaru sekarang ini, baik di sepeda motor maupun di kendaraan ringan seperti mobil dan alat berat, semuanya mengarah ke teknologi terbaru, di mana semua perangkatnya itu menggunakan ECU atau Electronic Control Unit, atau biasa disebut di alat berat itu adalah ECM, Electronic Control Module, sebagai pusat dalam mengontrol electrical system di kendaraan tersebut. Untuk memahami bagaimana prinsip kerja daripada pengaturan kontrol sistemnya atau electrical systemnya di alat berat maupun di otomotif, teman-teman harus memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Memahami apa itu inputnya, komponen input sistemnya itu seperti apa, dan bagian prosesnya itu seperti apa, dan outputnya seperti apa. Karena tiga dasar utama dalam melakukan atau dalam mempelajari electronic control system, yaitu input, proses, dan output. Pada kesempatan kali ini saya hanya bisa membahas dasar-dasar dalam memahami electronic control system. Saya tidak menjelaskan secara detail karena harus memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, serta harus menggambar sirkuit bagaimana alur-alur prosesnya ketika mempelajari yang namanya electronic control system. Dan sebenarnya kalau di mobil seperti di belakang saya ini adalah sangat simpel sekali, karena hanya menggunakan satu ECU. Yang paling rumit adalah ketika menangani sebuah alat berat, karena di alat berat itu kadang memiliki minimal 3 ECU. Ada ECM engine, ada ECM hidrolik, ada ECM transmisi, bahkan ada yang ECM untuk brake. Nah, 4 ECM ini kadang berkomunikasi, ya, dan itu memerlukan penanganan ketika melakukan troubleshooting, dan harus memahami lebih mendalam untuk yang unit yang memiliki ECU melebihi daripada 3. Tapi untuk mobil seperti ini sangat gampang menurut saya, dan basicnya hampir sama dengan alat berat. Ada komponen utama yang saya tunjukkan di sini adalah, dan ini hampir semua ya dengan alat berat, walaupun saya contohkan di mesin mobil. Yang pertama adalah power supply, dan power supply di sini adalah baterai. Karena ini adalah sangat penting ketika
ingin electrical system pada kendaraan maupun di engine ini berfungsi dengan baik. Oke, di sini adalah power supply. Kalau di mobil adalah power supply-nya 12 volt, sedangkan di alat berat power supply-nya adalah 24 volt DC. Kemudian yang kedua adalah input sistemnya ya. Jadi di dalam electronic control system yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa untuk menghasilkan output yang sempurna, nah kita ketahui bersama bahwa di engine ini outputnya ada kurang lebih 3 ya. Yang pertama adalah injectionnya. Ini adalah outputnya. Jadi bagaimana cara agar controller itu menginstruksikan ke nozzle ini agar dia menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan timingnya, sesuai dengan jumlahnya, atau sesuai dengan pedal gas yang kita injak. Nah, tidak seperti mobil yang dulu-dulu, gasnya itu menggunakan kabel, kemudian nanti dihubungkan dengan karburator. Kalau sekarang cukup electrical systemnya masuk ke sini, nanti akan pengaturannya melalui sini. Dan pengapiannya pun yang sesuai dengan urutan FO-nya itu nanti akan ditentukan oleh ECM. Itu adalah outputnya. Khususnya untuk engine, output paling utama adalah ke injektornya. Tujuannya adalah menentukan jumlah bahan bakar sesuai dengan bebannya, menentukan timingnya, ya, dan menentukan fuel consumption-nya, berapa banyak yang harus dibakar sesuai dengan kecepatan mesinnya. Itu nanti yang akan mengatur adalah semua elektrik yang ada di injektor ini. Tentunya dikontrol oleh ECM. Nah, ini adalah outputnya yang pertama. Teman-teman nggak usah bingung ketika di alat berat, karena di alat berat itu outputnya hampir sama dengan ini, yaitu dia juga menggunakan injektor sebagai penyemprot bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar, seperti di engine CRI. Kemudian selanjutnya output yang kedua pada engine itu adalah ada electric fan motor. Ini adalah electric fan motornya. Tentunya electric fan motor ini tidak digerakkan lagi dengan menggunakan bel. Akan tetapi ini digerakkan dengan menggunakan current atau arus. Nanti arus akan dialirkan masuk ke motor, kemudian nanti motor akan memutar fan ini. Tentunya cara kerja daripada fan ini, kapan dia berputar, kapan dia berhenti, ataupun cepat maupun lambat, itu nanti ditentukan oleh ECU. Ya. Nah, ini output yang kedua. Tentunya ketika teman-teman melihat engine dalam kondisi running pada saat awal atau masih pagi-pagi, sering melihat bahwa fan ini tidak berputar. Ya. Nanti ketika dia sudah mulai panas baru dia berputar. Nah, ini juga gunanya untuk mengurangi fuel consumption-nya ya, supaya hemat bahan bakar. Nah, termasuk itu. Dan tentunya ini berputar berdasarkan inputan sensor dari coolant temperatur. Ya. Jadi ini tidak bakalan bisa bekerja kapan dia berhenti, kapan dia berputar, kalau tidak ada pemicunya atau inputnya sebelum masuk ke controller. Jadi ada input sistem yang tugasnya hanya mendeteksi atau melapor ke ECM. Nanti ECM yang akan memproses. Setelah itu nanti ECU akan mengeluarkan instruksi atau perintah ke beberapa aktuator, seperti di motor ini. Yang pertama elektrik motor, kemudian di injektor. Kemudian yang ketiga adalah di kompresor AC. Kompresor AC ini tentu sangat penting perannya ya, khususnya untuk di electrical system, karena
kebanyakan kalau di otomotif ini, kompresor AC ini ketika aktif, otomatis RPM engine akan berubah. Nah, ini tentunya diatur juga kapan dia aktif dan kapan dia mati. Dan ketika dia aktif harus menaikkan RPM-nya, dan itu juga akan diatur oleh ECM. Kemudian yang berfungsi untuk memproses semua data inputan dari semua sensor itu adalah ECM atau biasa disebut sebagai ECU. ECU di sini ini terdiri dari beberapa model ya, atau cara dalam bentuk cara kerjanya. Biasanya kalau di mobil, saya nggak tahu kalau di lebih detailnya ya, apakah ketika melakukan penggantian ECU bisa di place atau bagaimana. Tetapi biasanya kalau di alat berat ada beberapa macam. Seperti kalau misalnya untuk unit Komatsu, ketika ECM-nya mengalami kerusakan maka harus dilakukan penggantian. Tuh. Kemudian untuk unit Caterpillar, seperti di alat berat Caterpillar, ketika melakukan penggantian ECM bisa mengganti ECM tersebut, tetapi datanya itu kita bisa download, kita copy configuration, kemudian kita pindahkan datanya ke controller yang baru atau ke ECM yang baru. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan inputnya ya. Jadi ada beberapa input yang membaca semua parameter di dalam mesin ini ya. Yang pertama ada temperatur sensor ya, ada temperatur sensor di sini. Kemudian ada manifold air pressure-nya ya. Ini untuk mendeteksi kebuntuan. Hubungannya nanti dengan jumlah bahan bakar, jumlah udara yang akan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Tentunya nanti ketika ini buntu, otomatis ECM juga akan membaca aliran udaranya di sini, kemudian nanti akan dipengaruhi pengabutannya masuk ke injektor. Jadi ini adalah inputnya, prosesnya adalah ECM, kemudian nanti outputnya masuk ke nozzle sini. Jadi semua sensor yang ada di dalam engine ini, ya, semua sensor yang ada dalam engine sini itu adalah inputan yang akan masuk ke controller. Cara pengecekannya pun macam-macam. Bisa dengan cara memeriksa tahanannya. Yang kedua, bisa dengan cara memeriksa tegangan voltage-nya untuk setiap sensor, tetapi hanya sensor aktif saja yang bisa dilakukan pemeriksaan voltage. Tetapi untuk sensor yang tipenya pasif hanya dilakukan pemeriksaan resistansi saja atau tahanannya saja yang harus diukur. Kemudian yang ketiga adalah pastikan jalur kabelnya jangan sampai ada yang putus. Nah, kemudian semua jenis sensor yang ada di dalam engine ini kebanyakan nanti hanya untuk membaca parameter, dan nantinya outputnya itu dipusatkan lari ke injektor. Ya. Nah, kecuali temperatur, coolant temperatur, nanti selain daripada ke injektor juga akan mempengaruhi outputnya masuk ke electric fan motor atau masuk ke kompresor AC. Nah, ini salah satu contoh basic electronic control system yang ada pada engine otomotif, dan sebenarnya cara kerjanya hampir sama dengan di engine alat berat. Oke, sekian dari penjelasan kali ini, semoga bermanfaat walaupun penjelasan kali ini hanya dasar-dasarnya saja. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.